Jenny Evelyn Hussey lahir pada tanggal 8 Februari 1874 di Henniker, New Hampshire, Amerika Serikat. Sejak usia 8 tahun, ia telah menulis puisi dan mulai dipublikasikan pada saat ia berusia 13 tahun. Pada usia 16 tahun, ia mulai menulis cerita untuk anak, artikel, dan desain rajutan di majalah. Dan pada tahun 1898, dalam usia 24 tahun, ia menerbitkan himne pertamanya. Dan sepanjang hidupnya, ia menulis sekitar 150 himne. Fakta ini mungkin agak mengejutkan bagi orang yang tahu bahwa ia adalah generasi keempat dari sebuah keluarga Quakers, yaitu sebuah denominasi Kristen Protestan yang meyakini bahwa Allah hadir dalam diri setiap orang. Quakers tidak memiliki jabatan-jabatan gerejawi seperti pendeta atau penatua, dan juga tidak menjalankan ritual ibadah seperti denominasi-denominasi lain pada umumnya. Sehingga timbul pertanyaan, jika ia tidak pernah menyanyi dalam ibadah, mengapa ia menciptakan begitu banyak himne? Sebenarnya Quakers tidak benar-benar melarang orang menyanyi dalam pertemuan-pertemuan mereka. Namun nyanyian-nyanyian itu tidak disusun dalam tata liturgi yang baku seperti denominasi lainnya. Mereka menyanyi secara spontan, yang biasa disebut menyanyi dalam roh. Salah satu himne ciptaan Jenny yang menjadi himne yang sangat populer dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, yaitu himne berjudul King of My Life, yang diterjemahkan oleh Ferdinand Suliman ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Yesus Engkaulah Rajaku, dan terdapat dalam buku Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 90 yang diterbitkan oleh BPMS GKI. Nyanyian ini memiliki struktur dan gaya khas nyanyian gospel abad ke-19. Di antaranya, yang pertama adalah adanya refrain yang menarik dan mudah diingat. Di sini Jenny menggunakan teknik yang disebut anafora, yaitu mengulang satu atau lebih kata dalam frasa-frasa yang berurutan. Dalam bahasa aslinya, 3 baris pertama refrain himne ini berbunyi demikian. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me. Kata-kata lest I forget atau jangan sampai aku lupa yang diulang sebanyak 3 kali membuat refrain ini jadi sangat melekat dalam ingatan kita. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, efek ini dicoba untuk ditiru, namun hanya 2 baris saja yang dapat diulang, yaitu kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesah keji. Ciri khas kedua adalah adanya hook atau baris pendek yang diulang-ulang yang memuat inti atau esensi tema nyanyian tersebut. Dalam nyanyian ini, hook itu adalah frasa Lead me to Calvary atau pimpin aku ke Kalvari yang ada di setiap akhir refrain dan juga di akhir bait pertama dan ketiga. Sehingga jika dinyanyikan secara lengkap, frasa tersebut akan diulang sebanyak 6 kali. Ini akan menanamkan tema nyanyian ini di hati dan pikiran orang yang menyanyikannya. Frasa ini juga sekaligus menjadi judul lagu ini dalam beberapa buku yang lain. Sayangnya dalam terjemahan bahasa Indonesia oleh Ferdinand Suliman, hook ini hilang dan terjemahan kata Calvary yaitu Golgota hanya muncul sekali saja di akhir bait pertama. Ciri khas yang lain adalah penggunaan bahasa yang langsung dan menggugah dan menggunakan sudut pandang orang pertama tunggal yaitu aku, bukan kami atau kita. Penggunaan gaya bahasa ini mengajak orang yang menyanyikannya untuk hadir langsung dalam peristiwa yang dinyanyikan. Namun demikian, tujuannya bukan untuk mengulang kembali peristiwa tersebut sesuai urutannya secara kronologis, melainkan untuk mengenang dan menghidupkan kembali, melakukan anamnesis, supaya jangan aku lupa atau lest I forget. Dalam bait pertama, nyanyian ini mengajak kita untuk meletakkan mahkota di kepala Yesus, yang adalah Raja hidup kita, sambil mengenang mahkota duri, lambang penderitaannya di Kalvari. King of my life, I crown thee now, thine shall the glory be. Lest I forget thy thorn-crowned brow, lead me to Calvary. Bait kedua mengisahkan mengenai kubur tempat ia dibaringkan pada hari antara kematian dan kebangkitannya. Show me the tomb where thou wast laid, tenderly mourned and wept. Angels in robes of light arrayed guarded thee whilst thou slept.
Dalam bait ketiga, kita bersama-sama dengan Maria menyaksikan kubur yang telah kosong. Let me like Mary through the gloom. Come with a gift to thee. Show to me now the empty tomb. Lead me to Calvary. Dan terakhir dalam bait keempat, kita berpindah ke masa kini, merenungkan salib kita masing-masing yang harus kita pikul setiap hari. May I be willing, Lord, to bear daily my cross for thee. Even thy cup of grief to share, thou hast borne all for me. Bait terakhir ini bersifat agak autobiografis, menggambarkan kehidupan pribadi Jenny yang hampir sepanjang hidupnya dihabiskan untuk merawat saudaranya yang mengalami kelemahan tubuh. Bahkan ia sendiri juga akhirnya mengalami artritis yang membuat tubuhnya menjadi cacat. Ciri khas lainnya dari nyanyian gospel adalah pada melodinya yang mudah dinyanyikan dan mudah dipelajari. Melodi himne ini digubah oleh komposer Pennsylvania, William J. Kirkpatrick. Jangkauan nadanya hanya 1 oktav dengan interval antar nada hanya 1 atau 2 langkah naik atau turun. Dengan beberapa kekecualian yang sengaja diletakkan di beberapa tempat untuk memberi efek yang menarik. Misalnya, di frasa pertama ada lompatan nada dari do ke fa, yang dilanjutkan di frasa kedua dari do ke sol, lebih tinggi. Lalu di frasa ketiga dari do ke la, lebih tinggi lagi. Semakin lama, semakin jauh. Hingga akhirnya di refrain ada lompatan dari nada mi ke nada do tinggi menjelang akhir nyanyian yang sekaligus menjadi puncak himne ini. Penganut Quaker biasanya tidak dibaptis karena mereka tidak melakukan sakramen-sakramen. Namun di usia tuanya, Jenny minta untuk dibaptis. Ia berkata bahwa hampir sepanjang hidupnya ia tersembunyi dari pandangan umum. Namun sebelum ia mati, ia ingin semua orang tahu bahwa ia mengasihi Yesus. Hampir seumur hidupnya, Jenny hidup dalam anonimitas, tidak dikenal, tanpa penghargaan, menderita dalam diam. Namun ia menganggap itu sebagai salib yang harus dipikulnya, karena Yesus sudah lebih dulu menderita, bahkan mati menggantikannya. Seperti yang terungkap dalam bait terakhir nyanyian ini, yang akan saya bacakan dalam versi Indonesia. Biar kupikul salibku, ikut perintahmu. Dalam menghayati susahmu, kau mati gantiku. Yesus, Engkaulah Rajaku, junjungan mulia. Kan ku kenang sengsaramu di bukit Golgota. Kan ku kenang Getsemani. Kan ku kenang sesak keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.